Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari video yang kemarin. Kalau kemarin kan kita bahas tentang rata-rata, simpangan baku, dan varians menggunakan rumus manual dan cara menghitung di SPSS. Hari ini kita akan bahas tentang apa itu Z-score dan T-score dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, tidak berlama-lama, langsung aja kita lihat cara menghitung Z-score dan T-score dan apa itu Z-score dan T-score. Oke, jadi kita sekarang membahas cara mencari Z-score dengan T-score menggunakan rumus manual. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Z-score. Z-score dan T-score itu masuk ke dalam kategori skor standar. Ya, jadi Z-score adalah angka yang merupakan perbedaan antara nilai data dan rata-rata dibagi dengan standar deviasi bila dituliskan. Nah, ini rumusnya, Z-score sama dengan X min X bar per S. Jadi X itu skor yang diperoleh, X bar rata-rata yang sudah di video sebelumnya kita bahas, S juga simpangan baku, video sebelum juga sudah kita bahas. Z-score juga sering disebut dengan nilai baku atau nilai standar. Z-score dapat digunakan untuk membantu menentukan apakah sebuah data bernilai ekstrim atau outlier. Data outlier adalah data yang bernilai jauh dari rata-rata atau umumnya adalah Z-score dengan nilai kurang dari min 3 atau lebih dari plus 3, menunjukkan bahwa nilai data adalah nilai ekstrim. Jadi kalau di kurva normal itu min 3 ke sana dan plus 3 ke sana itu sudah masuk ke data ekstrim. Fungsi Z-score sendiri, misal saya mau mengolah dua data yang berbeda nilai satuannya. Misal yang satu suhu satuannya Celsius, yang satu waktu satuannya second, atau berat satuannya kilogram. Nah, dua data ini tidak bisa langsung kita olah. Harus skor kedua jenis data ini harus memiliki skor yang sama. Jadi harus distandarkan dulu skornya, baru bisa diolah ke pengolahan selanjutnya. Ya, jadi waktu dengan jarak, berat dengan derajat itu kan dua hal yang berbeda. Jadi harus menggunakan Z-score dulu biar nilainya menjadi sama. Jadi ini nih rumus Z-score sama dengan X min X bar. Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Mudah, sangat mudah. Saya pakai data yang sama dengan data yang contoh di rata-rata, simpangan baku, dan varian. Masih dengan angka yang sama. Jadi ini X-nya untuk Pak Teddy 11, untuk Pak Anggi 10, untuk Pak Riza 8, Pak Alif 7, Pak Am 4 misal. Ini adalah hasil tes push up dalam 30 detik misal. Akan diolah bersama nilai yang berbeda. Nah, nilai ini harus distandarkan dulu. Jadi kita harus tahu dulu sigmanya, kan kemarin udah tahu ya. Ini udah saya bahas, mencari rata-rata dan simpangan baku. Harus ada nilai rata-rata dan simpangan bakunya dulu, baru bisa mengetahui nilai Z-score. Dihitungnya satu-satu. Ya. Z-score yang pertama, X min X bar per S. X-nya berapa? 11. Nilai yang diperoleh oleh Pak Teddy. Min X bar rata-rata 8 per simpangan baku 2,4. Dihasilkan 1,22. Baru simpan di sini. Selanjutnya sama, X min X bar per S. 10 dikurangi 8 dibagi 2,45 sama dengan 0,82, simpan di sini, dan seterusnya. Mudah kan? Jadi gampang menghitung Z-score itu.
Pak, kalau ada 30 sampel gimana? Ya hitung satu-satu. Kalau menggunakan manual ya begini cara menghitungnya. Cuma nanti kan kita akan bahas cara menghitung menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Tapi dari mana datangnya angka itu kita bahas dulu sekarang. Jadi saya pikir sudah cukup jelas bagaimana polanya, tinggal diikuti saja ya. Nah, skor standar yang kedua itu dinamakan T-score. Di T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. Jadi nanti ada rumusnya. T-score pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Nanti saya jelaskan juga apa bedanya T-score dan Z-score. Penggunaannya di mana? Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor min distribusi. Oke. T-score juga digunakan apabila angka dari data Z-score tidak bulat dan terdiri dari plus dan minus. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya kan nggak bulat ya. Ada minus, ada plus, dan angkanya juga ada 0, masih 0 koma-komaan lah. Masih banyak koma. Nah di T-score itu nantinya datanya akan bulat semua. Nah, ini rumus T-score. T-score sama dengan 50 plus 10, 50 plus 10 itu tadi rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasinya 10. Ini sudah baku, jadi disamakan semua. T-score sama dengan 50 plus 10 kali X min X bar per S. Kalau kita lihat di sini, ini tuh sebenarnya Z-score. Ini tuh sebenarnya Z-score. Rumusnya sama tuh. Ya ini tuh Z-score semua. Nah, bagaimana untuk waktu? T-score sama dengan 50 per 10. X-nya dibalikin. Kalau ini X min X bar, ini jadi X bar min X. Kenapa? Karena kalau satuannya waktu, semakin besar angkanya itu semakin jelek kan. 50 detik dengan 20 detik bagus 20 detik. Semakin cepat semakin baik. Kalau semakin banyak angkanya semakin buruk hasilnya. Nah, jadi itu penjelasan rumus dari T-score. Jadi sekali lagi, hati-hati bila menghitung jenis datanya waktu. Karena kalau waktu itu angkanya semakin sedikit, kualitasnya semakin baik. Kalau angkanya semakin besar, kualitasnya semakin buruk. Jadi rumus Z-score-nya dibalik, bukan X bar min bukan X min X bar per S, tapi X bar min X per S. Dibalik aja ininya. Nah, ini contoh soal perhitungan T-score. Masih dengan data yang sama dan sudah diketahui Z-score-nya berapa. Sebenarnya kalau sudah diketahui Z-score-nya berapa, untuk mencari T-score cukup mudah. Jadi rumusnya kan sebenarnya 50 per 10 dikali Z-score. Jadi 50, ini misalnya data yang Pak Teddy nih, skor X-nya 11. 50 per 10, 50 tambah 10 dikali 11 min 8 per 2,4. Ini kan sudah kita ketahui 1,22. Jadi tinggal simpan di sini aja. Nah ini hati-hati dengan penjumlahan, pembagian, pengalian. Mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan? Ini ditambah dulu atau 50 ditambah 10 dulu atau 10 dikali 1,22 dulu? Banyak yang jadinya 60 kali 1,22. Padahal kalikan dulu 10 kali 1,2, ini matematika dasar. Jadi kalau ada soal plus dan kali, dahulukan dikalikan dulu. Dikalikan dulu baru ditambah 50. Jadi 10 dikali 1,22 12,2 baru ditambah 50, jadi 62,2. Hati-hati jangan sama dengan 60 dikali 1,22, itu salah. Pasti hasilnya akan berbeda. Hati-hati mengerjakan soal sederhana ini, sebenarnya matematika dasar.
kali dulu baru ditambah, bukan ditambah dulu baru dikali. Oke, dan seterusnya sampai bawah sama kerjakannya seperti itu. Ya, saya pikir ini juga mudah, sangat mudah malah. Hati-hati dengan skor waktu. Kalau skor waktu bukan 11 kurangi 8, tapi 8 dikurangi 11 per 2,45. Kalau semisal ini detik. Ya. Kalau ini detik, Pak Am paling baik. Paling bagus karena dia paling cepat kan, misalnya 4 detik. Tapi kalau ini volume misalnya, ya ini paling bagus 11, paling banyak repetisinya atau intensitasnya paling banyak. Kalau waktu ini paling bagus. Jadi hati-hati dengan perhitungan x min x bar atau x bar min x. Seperti yang dijelaskan di rumus ini. Ya. Oke, cukup jelas untuk T-score. Nah, apa perbedaan Z-score dengan T-score? T-score digunakan jika sampel kurang dari 30. Jadi kalau misalnya sampelnya 30 ke bawah, itu menggunakan T-score. Kalau Z-score digunakan ketika nilai standar deviasi dan rata dari populasi sudah diketahui. Misal, populasinya berjumlah 1 juta. Nah, kalau misalnya itu sudah diketahui, ya sudah cukup pakai Z-score saja. Namun skor Z-score itu kan tadi masih ada minus, masih ada koma. Kalau di T-score dia angkanya akan bulat. Lebih mudah untuk mengolahnya nanti. Ya, jadi seperti itu perhitungan Z-score dan T-score. Oke, itu tadi cara menghitung Z-score dan T-score menggunakan rumus manual. Ya, simple, mudah sebenarnya. Tapi kalau kalian salah cara mengkalikan dan menghitungnya, itu akan berdampak salah juga terhadap hasilnya. Jadi pada prinsipnya rumus-rumus statistik itu mengikuti kaedah-kaedah matematika dasar. Kali bagi kurang tambah mana dulu yang harus dikerjakan. Rata-rata kebanyakan karena sudah mahasiswa itu lupa, padahal itu pelajaran SMP bahkan SD tentang pengurangan, penambahan, perkalian dan pembagian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya mengenai cara menghitung T-score dan Z-score menggunakan SPSS dan mikroskop Excel. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.